Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Rivaldi di program Pagi Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, membacanya, mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau memimpin kami dalam istirahat kami. Kami bangun pagi dengan keadaan sehat dan kami memohon penyertaan-Mu sebelum kami memulai kegiatan kami pagi ini, Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah menyiapkan hati kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk menyapa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kesetiaan dalam ujian dan kesiapan hati. Bacaannya adalah masih di dalam leksionaris minggu ini, yaitu Ayub 1 ayat 1 sampai 22, lalu dilanjutkan dengan Lukas 21. Dan kita akan menghayati satu ayat dari Ayub 1 ayat 21 dan 22. Ayub 1 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Aku keluar dari kandungan ibuku dalam keadaan telanjang, dan aku akan telanjang pula ketika aku keluar. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kumiliki, dan Tuhan telah mengambilnya kembali. Pujilah nama Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, renungannya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Seberapa sering kita menghadapi hal-hal sulit dalam kehidupan kita? Ada beberapa yang mengatakan bahwa itu ujian. Tidak banyak juga yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah menguji. Ada yang mengatakan itu ujian, tapi ada juga yang yakin bahwa Tuhan tidak pernah menguji. Tapi Bapak Ibu, pertanyaan itu bukan tidak penting. Memang penting untuk membawa kita kepada sebuah perenungan. Tapi yang lebih penting adalah dari semua itu bagaimana kita merespon hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita akan belajar dari yang pertama, Ayub. Ketika Ayub melihat bagaimana Ayub menjadi orang yang sangat saleh dan takut akan Tuhan, malah dia menghadapi sesuatu hal yang berat. Sangat berat bahkan. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, belum lagi dia harus sakit keras. Tapi yang penting adalah respon Ayub. Dia tidak melihat Allah yang melakukan kesalahan, tapi dia melihat bahwa Allah berdaulat penuh atas kehidupannya. Ayub memperlihatkan pada kita bahwa yang penting bukan masalahnya, tetapi adalah bagaimana ia bisa bertahan sampai di titik itu. Masalah memang silih berganti, tapi yang paling penting adalah titik di mana kita semua bisa menghadapinya. Dan di balik itu, siapa yang berada bersama kita selain Tuhan? Poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Lukas, Yesus sendiri sebenarnya juga tahu apa yang akan dihadapi murid-muridnya itu akan berat. Banyak ujian-ujian duniawi, yang oleh karena itu Yesus mengatakan kepada muridnya untuk berjaga-jagalah di dalam doa. Langsung diberi contoh oleh Yudas yang pada akhirnya dia kalah dengan duniawinya, lalu dia mengorbankan Yesus. Dia tidak berjaga-jaga, tapi Yesus berkarya melalui kejadian itu, dan karena Yudas pun Yesus berhasil melakukan
penebusan yang melalui salib. Nah, Bapak Ibu, di dalam 2 baca leksionalis ini mengajarkan kita tentang kesetiaan di dalam ujian dan kesiapan hati. Ayub menjadi teladan bagaimana kita harus tetap percaya pada Tuhan di tengah penderitaan. Dan sebaliknya, Yudas mengingatkan kita tentang bahaya kelalaian hati yang tidak dijaga, yang bisa membuat seseorang jatuh terhadap dosa duniawi. Renungan bagi kita, apakah kita tetap setia kepada Tuhan dalam kondisi sesulit apapun? Dan renungan kedua, apakah kita sudah berjaga-jaga untuk menghadapi hal berat di depan? Kiranya kita belajar dari Ayub untuk tetap teguh dalam iman, dan dari peringatan Yesus untuk selalu waspada dan tidak jatuh di dalam pencobaan. Mari kita berserah kepada Tuhan dalam keadaan percaya bahwa Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyapa kami melalui kisah Ayub dan murid-murid-Mu Tuhan. Kami harus tetap teguh di dalam kondisi apapun. Kami harus tetap setia. Karena jika kami juga tidak berjaga-jaga, dosa mengintai kami. Kami bisa terlepas dari kemuliaan-Mu. Kami bisa semakin jauh dari-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa tetap teguh dan setia terhadap iman kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan. Selamat menjaga iman dengan tetap teguh. Tuhan Yesus memberkati.